Ini badai buka. Masih nongol buka. Itu dapat ceramah tuh, ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan sama-sama untuk menuntut ilmu di jalan Allah, karena sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu ialah orang-orang yang beruntung. Maka sesungguhnya kita diberikan kemudahan untuk berjalan ke masjid ini untuk menuntut ilmu, dan juga Allah berikan kemudahan kesehatan untuk kita semua. Pada malam hari ini kita buka pengajian rutin malam Senin dengan tema ringkasan Dinul Islam, dengan tema Dinul Islam yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Bapak Firman Syah Purwodinata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam, di mana kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini untuk bersama-sama menuntut ilmu yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit untuk mengumpulkan pahala untuk bekal kita di yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saya hanya ingin memurajaah saja terkait ringkasan Dinul Islam atau ringkasan-ringkasan apa-apa yang ada di dalam agama Islam, baik itu dalam akidah, ibadah maupun akhlak. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini mengenai kaidah yang akan dibahas, yaitu adalah kalau kemarin perkara ibadah, kemudian
perkara tentang bid'ah atau hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Nah, selanjutnya ada kaidah atau ada istilah syar'i yang mungkin kita perlu review kembali atau mungkin kita ingat kembali, barangkali kita lupa atau kalau sudah mengetahuinya mungkin untuk menguatkan kita. Untuk istilah syar'i berikutnya yang akan disampaikan yaitu terkait taklid. Sering kita mendengar ya istilah taklid buta atau taklid ya. Janten naon nu disebut taklid teh? Taklid teh adalah tindakan mengikuti pendapat. Jadi mengikuti pendapat atau hukum atau ajaran seorang ulama, seorang pemimpin agama, seorang ustadz, tapi tanpa mengetahui atau memahami dalil yang mendasarinya. Jadi kita asal menerima saja, tidak mengetahui atau memahami dalil yang mendasarinya. Jadi dalam istilah syar'i, taklid itu berarti mengambil atau menerima suatu pendapat orang lain, terutama ulama atau mujtahid, tanpa mencari tahu argumen atau sumber hukum di balik pendapat tersebut. Nah, jadi seorang yang taklid tersebut disebutnya muqallid. Jadi kalau taklid mah adalah sifatnya atau perbuatannya, sedangkan orang yang melakukan taklid itu adalah muqallid. Jadi ini disebutkan bahwa taklid itu mengikuti pendapat orang tapi tidak tanpa mengetahui atau memahami dasar-dasar dalilnya. Jadi asal mengikuti saja gitu. Asal mengikuti. Nah, sebaliknya apa dari taklid? Sebaliknya dari taklid adalah ittiba. Kebalikan taklid adalah ittiba. Nah, jantan ittiba itu adalah sikap mengikuti atau menteladani seorang ulama. Jadi sama ini, mengikuti juga, menteladani seorang ulama, seorang ustadz gitu. Tetapi dengan mengetahui dan memahami sumbernya gitu. Jadi kita harus selalu penasaran gitu. Yang dipatwakan oleh seorang ulama, oleh seorang ustadz, kita harus penasaran ini tuh dalilnya ada enggak gitu. Kalau perlu ya ditanyain ke ulama itu atau ke ustadz itu, atau bisa mencari sekarang mah gampil ya, mah di Google atau di ada AI juga nya namanya. Bisa mencari, salah satunya bisa mencari cepat dulu gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya dengan bertanya dan menggali dalam Al-Quran dan hadis tersebut, apakah ada tidak pendapat atau fatwa hukum yang telah disampaikan oleh ulama atau ustadz tersebut. Jadi dengan ittiba ini itu adalah mengetahui dasar-dasar dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahihnya. Jadi kita misalnya mengikuti ulama ini dan kita mengetahui bahwa ini itu adalah hadisnya sahih atau ayat Al-Qur'annya itu benar-benar ada. Jadi perbedaan yang tipis itu adalah tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu. Jadi hanya ikut-ikutan yang banyak atau ikut-ikutan orang saja, tapi kita harus dengan menggali dasar-dasar ilmunya atau fatwa-fatwa tersebut. Dari mana nih mereka memfatwakan ini? Apakah berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan sahih? Nah, itulah terkait istilah syar'i yang mau dimurajaah oleh saya. Nah, kemudian saya ingin mengutip beberapa perkataan imam. Jadi imam-imam besar ya, yang diikuti oleh sebagian besar umat manusia saat ini itu
biasanya disebut, ada yang kalau Bapak Ibu pernah mendengar madhab, ya. Ya, mengikuti madhab ini, mengikuti madhab, ada apa saja madhab tuh, ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, madhab Hambali. Nah, ini ada beberapa imam besar yang memiliki madhabnya. Jadi madhab itu ya jalan, sebetulnya jalan atau pemikiran dari ulama tersebut dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau kita gali dari beberapa kitab yang ditulis oleh para imam-imam besar itu, ya tentunya kembali bahwa menegaskan bahwa mereka menulis bahwa kebenaran agama itu diambil dari Al-Quran dan hadis gitu. Jadi kalau ada pendapatnya itu bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang sahih, mungkin saja ditemukan di kemudian hari, ya jangan diikuti pendapat saya, kata imam. Ini sudah dituliskan di kitab-kitabnya itu bahwa rujukan utama itu adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi tidak taklid buta, saya mah asal mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, tapi kita tidak tahu dasar seperti apa, atau yang dimaksud oleh para imam itu seperti apa. Kita harus menggalinya. Nah, itu dalam kitab mereka itu seperti itu. Dan kebanyakan yang menyimpang itu sebetulnya adalah para pengikutnya. Kalau para imamnya, insya Allah mereka ilmunya sangat luas, sangat tinggi. Tapi yang suka menyelewengkan itu adalah para pengikutnya. Dan sudah diingatkan dalam kitab-kitab imam tersebut bahwa harus mengetahui alasan dan dalil yang jelas. Alasan dalil yang jelas. Jadi kalau para imam-imam ini tuh ya pasti madhabnya apa ya? Pasti madhabnya ya Al-Quran dan As-Sunnah para imam-imam tersebut. Jadi maka yang kita wajibkan itu adalah ittiba tadi. Jadi bukan taklid yang asal menerima atau asal ikut-ikutan saja tanpa mengetahui dasar-dasar dalil yang ada. Jadi intinya para imam itu meminta kepada umat Islam untuk mengutamakan dalil-dalil dan hujah yang kuat, bukan sekedar ikut-ikutan pada madhab tertentu saja. Jadi bukan dilarang kita mengikuti madhab atau mengikuti pendapat dari para imam, kita mengambilnya, kita bisa mengambil mana hujah yang terkuat yang bisa kita terima. Nah itulah Bapak Ibu sedikit mengenai istilah syar'i yang mungkin kita review kembali ya, mengenai taklid dan ittiba. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perkara ibadah. Nah, kalau kemarin kita perkara ibadah masih terkait masalah sholatnya, masalah bersuci waktu awalnya, kemudian sholat wajib. Nah, untuk kesempatan ini saya akan mereview atau sharing mengenai mereview kembali murojaah sholat sunnah atau sholat sunat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam dalil-dalil yang sahih. Nah, mungkin bisa menjadi mengingat kembali bahwa ada sholat sunat yang bisa kita lakukan untuk menambah atau menambal pahala-pahala yang wajib. Bapak Ibu anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat sunat ini adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa dalil mengenai keberadaan sholat sunat ini. Caranya yang diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim. Jadi ada seorang Arab yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, wahai Rasul, kabarkanlah kepadaku sholat yang diwajibkan Allah atasku. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu adalah sholat 5 waktu. Kalau kamu mau, maka lakukanlah sholat sunat. Nah ini
salah satu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain kita melaksanakan sholat yang 5 waktu yang wajib, kita juga melaksanakan sholat sunat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja sholat sunat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama nyata adalah sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itu adalah sholat sebelum atau dan sesudah sholat wajib. Sholat rawatib itu ada yang dalam hadisnya itu ada yang Umar pernah berkata bahwa sholat rawatib Rasul itu adalah sebanyak 10 rakaat. Tapi ada juga hadis yang menyebutkan bahwa sholat rawatib Rasul itu 12 rakaat. Kalau 10 rakaat, sholat rawatib itu adalah yang pertama qobla subuhnya 2, ba'danya 2, kemudian kalau sholat subuh itu qobla subuh, kemudian duhur, qobla duhur 2, kemudian ba'da duhur 2, kemudian ba'da maghrib 2, dan ba'da isya 2. Nah, itu yang dimaksud dengan 10 rakaat. Kali kalau disebutkan yang 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum duhur. Ada hadis yang menyebutkan Rasul melakukan sholat rawatib qobla duhur itu 4 rakaat. Jadi 12 rakaat. Itu sholat rawatib yang insya Allah ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendawamkan ya sholat rawatib ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Itu sholat menghormati masjid ya. Kalau sebetulnya tidak ada penamaan tahiyatul masjid. Sedangkan dalam hadisnya disebutkan bahwa idza dakhala ahadukum al masjidu fala yajlis hatta yusalluna rakaatain. Jadi jika kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Jadi itu mah istilahnya mau kapanpun ketika kita mau masuk masjid, ya kita sholat 2 rakaat. Itu tidak terbatas dengan waktu. Tidak ada 3 waktu. Ya, itu secara itunya kan ada sebelum ketika terbit. Itu ada ketika terbenam matahari. Ada 3 waktu yang terlarang. Kemudian selanjutnya sholat sunat yang berikutnya adalah sholat qiyamul lail. Nah, ini sholat yang utama juga ya setelah sholat wajib. Sholat utama setelah sholat wajib, qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu adalah sholat malam. Jadi dikerjakan sebetulnya setelah ba'da isya itu sudah masuk untuk bisa melakukan qiyamul lail, sholat malam sampai menjelang subuh. Nah, qiyamul lail itu banyak penamaannya dalam hadis itu. Ada yang disebut qiyamul Ramadan, atau kalau kita di sini tarawih kalau di bulan Ramadan. Kemudian dibilangnya ada sholat tahajud karena terbangun ketika malam fatahajjada bihi ya. Kemudian disebut juga witir karena ganjil, sholat witir ganjil. Jadi sholat malam ini tuh banyak penamaannya, tetapi itu sholat yang itu juga gitu. Sama sholat yang itu juga, itu artinya sholat malam. Jadi untuk jumlah rakaatnya, nah ini banyak hadis-hadis yang menerangkan mengenai cara ataupun jumlah. Ada yang kalau qiyamul Ramadan atau tarawih itu di hadisnya memang disebutkan 4-4-3, tetapi secara umum sholat malam Rasul itu 2 rakaat dan diakhiri dengan 1 rakaat witir itu secara umumnya. Nah tadi intinya bahwa tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi tidak ada misalnya sebelum tidur 3 rakaat, kemudian setelah
bangun lagi, witir lagi gitu, 3 rakaat lagi, menjadi ganjil gitu. Nah itu tidak ada witir dalam satu malam. Jadi kayak kita melakukan tarawih setelah bada isya, nah, kemudian setelah pas sahur kita melakukan tahajud lagi. Nah itu sebetulnya tidak ada witir dalam satu malam. Kemudian selanjutnya yaitu adalah sholat duha. Nah, sholat duha ini dilakukan ketika di pagi hari. Ada juga yang disebutkan setengah jam setelah terbit, gitu ya, kurang lebihnya. Setengah jam setelah terbit sudah masuk waktu duha. Atau di hadis tuh kadang dibilang tuh sholat isyraq gitu ya. Sholat suruk gitu ya. Tapi syaratnya itu harus duduk di masjid gitu. Setelah bada subuh tetap duduk di masjid, kemudian berzikir, membaca Quran, berdoa. Nah kemudian masuk terbit matahari, nah tunggu 15 menit atau berapa menit baru melakukan sholat syuruk atau sholat isyraq, atau yang bisa disebut juga sholat duha di awal waktu, di awal. Sedangkan akhirnya di akhir duha itu emang banyak pendapat juga ya, ada yang sampai setengah jam sebelum adzan duhur atau jam 10 atau jam 11. Jadi intinya amannya yang misalnya 1 jam sebelum sholat duhur itu duha. Minimal 2 rakaat sholat duha, atau minimal 2 rakaat. Dan ini boleh dirutinkan dan tidak perlu harus bepergian dulu gitu baru sholat duha. Karena dalam keterangan Aisyah juga mendawamkan sholat duha ini walaupun tidak dalam bepergian. Kemudian selanjutnya adalah sholat istikharah. Jadi sholat untuk meminta petunjuk. Jadi kalau kita bimbang atau ada menghadapi dua keputusan yang harus kita ambil misalnya. Nah ini kita bisa melakukan sholat istikharah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa apabila kita memiliki ada petunjuk kepada Allah atas beberapa pilihan atau 2 pilihan, maka berdoalah. Karena dalam hadis itu ada doa khusus untuk doa sholat istikharah. Kemudian selanjutnya yaitu sholat gerhana matahari sama gerhana bulan. Nah, ini sholat sunat juga ya. Jadi ketika terjadi sholat, ketika terjadi gerhana matahari. Jadi kalau matahari itu kusuf nggak pakai hak, kalau gerhana bulan khusuf pakai KH khusuf. Nah, ini dilakukan 2 rakaat, 4 ruku dan 4 sujud. Nah, ini ada khutbah gerhana dulu kalau sholat gerhana. Makanya apabila ada gerhana maka kita disunatkan untuk melakukan sholat gerhana. Terus selajengna nyata sholat istisqa. Jadi sholat minta hujan. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasul. Sholat minta hujan. Ini ada khutbahnya juga. Gitu. Sholat 2 rakaat dan Rasul sampai mengangkat tangannya ketika berdoa, ketika istisqa untuk turunnya hujan. Dan qadarullah memang pada saat itu turun hujan. Tapi mungkin hal ini yang mungkin jarang ya terjadi di kita melakukan sholat istisqa, karena kita memang sering hujan gitu. Jadi jarang gitu untuk melihat orang-orang bersengaja untuk menyelenggarakan sholat istisqa, sangat jarang gitu ya. Selanjutnya sholat sunat yang dicontohkan Rasul nyata sholat intidor. Nah ini sholat menunggu imam naik mimbar gitu, atau menunggu waktu ketika waktu imam naik mimbar. Jadi itu adalah sholat 2 rakaat terus sampai imam naik mimbar. Itu sholat intidor. Jadi menunggu imam naik mimbar. Dan itu pun sebetulnya imamnya pun ya kalau intidor
boleh intidor juga gitu. Jadi imam makmum itu melakukan intidor atau khotib juga ya. Jadi sebaiknya yang dicontohkan Rasul ketika menunggu imam naik mimbar ketika Jumatan itu adalah sholat. Jadi bukan membaca Quran atau yang lainnya ya. Jadi lebih baik yang dicontohkan Rasul adalah sholat 2 rakaat sampai menjelang imam naik mimbar. Kemudian selanjutnya sholat sunat yang dicontohkan adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dilaksanakan ketika Idul Fitri ketika di bulan Syawal, Idul Adha di bulan Zulhijjah. Ini dilakukan 2 rakaat. Kemudian ada juga sebetulnya ada hadis yang menyebutkan bahwa ada sholat di antara adzan dan iqamah. Jadi ada sholat di antara 2 adzan, maksudnya adalah adzan dan iqamah. Tapi bagi yang mau, makanya kenapa ada keterangan juga, ada qobla asar ada qobla maghrib ada juga keterangan, tapi tidak dirutinkan oleh Rasul, ya tidak masuk rawatib tadi. Nah selanjutnya ada lagi sholat syukrul wudu. Nah ini sholat ketika selesai wudu, itu namanya ya dinamain sholat syukrul wudu. Nah ini berdasarkan keterangan bahwa ini dari ashar sahabat ya. Ini dari sahabat, itu bukan dari misalnya langsung, tapi dari atas persetujuan Rasul. Jadi dalam suatu hukum itu ada takrir atau persetujuan, tapi syaratnya Rasulnya harus masih hidup. Jadi ketika sahabat melakukan sesuatu dan disetujui oleh Rasul, maka itu menjadi sumber hukum. Nah itu takririyahnya. Ketika Bilal ditanya, wahai Bilal, saya mendengar suara terompah atau suara sepatu kamu di surga. Jadi, amalan apa yang kamu lakukan? Jadi Bilal menyebutkan, ya saya tiada lain, saya selalu merutinkan ketika sesudah wudhu melakukan sholat sunat 2 rakaat, sholat syukrul wudhu. Nah itulah beberapa sholat sunat yang sahih yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat sunat tersebut untuk menambah pahala, bahkan ya menambal dari kekurangan sholat wajib yang kita lakukan ya kan. Kadang kan malaweng atau kita ada yang lalai, dan mungkin dengan sholat sunat ini bisa menambal apa-apa kekurangan di dalam sholat wajib kita. Bapak Ibu anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ringkasan mengenai perkara ibadah, terutama ibadah sholat. Nah, salajengna anu dibahas anu terkait bab akhlak, ayeuna mengenai bab etika tidur. Di awal kita mengenai makan, minum, kemudian buang hajat. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas atau mereview kembali mengenai adab-adab atau etika ketika kita tidur. Anu pertama, adab tidur kita atau etika tidur nyata adalah berdoa sebelum tidur. Ini yang dicontohkan Rasul. Jadi meletakkan tangan kanan di bawah pipinya, kemudian berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan Rasul mencontohkan tuh miring ke kanan, miring ke kanan ketika tidur. Jadi seperti miringnya mayit. Dan saat bangun membaca doa kembali, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami amatana setelah mematikan, wa ilaihin nusur, dan sesungguhnya kami akan kembali. Jadi sesungguhnya mati itu adalah tidur itu adalah istilahnya miniaturnya mati gitu. Jadi kita diangkat
dan bisa jadi tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi miniaturnya mati itu adalah ketika kita sedang tidur gitu. Jadi makanya kita berdoa setelah kita bangun tuh, alhamdulillah yang telah menghidupkan kembali. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal-amalan soleh. Kemudian sunat berikutnya etika tidur adalah kita sebelum tidur tuh berwudu. Jadi kita sebelum tidur tuh berwudu dulu. Kemudian sebelum tidur pun selain membaca doa, membaca surat Muawwidzatnya atau Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Dan setelah membaca Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian adab-adab atau etika yang lainnya adalah membersihkan tempat tidur. Sebelum tidur itu kita membersihkan tempat tidurnya sambil memohon perlindungan agar tidak diganggu oleh misalnya setan, dan bisa tadi dikembalikan lagi tuh kita bisa bangun kembali. Jadi sunahnya kita membersihkan tempat tidur agar tidak terganggu dari hal-hal yang memadaratkan. Nah, kemudian selanjutnya misalnya ketika terbangun malam, maka dianjurkan untuk membaca dzikir, kemudian tadi berdoa dan langsung berwudu dan melaksanakan sholat malam. Nah, itulah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah sedikit mengenai bab akhlak terkait etika tidurnya. Mudah-mudahan dengan kita memurojaah ini atau mereview apa-apa yang terkait kaidah-kaidah atau istilah-istilah syar'i tadinya terkait taklid sareng itiba. Nah, mudah-mudahan orang tidak menjadi orang yang muqallid tapi itiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teras kita perkara ibadah kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa melakukan sholat-sholat sunat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir kita bisa melakukan sunnah Rasul ketika tidur tadi yang disebutkan. Akhirnya mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mungkin itu saja ringkasan mengenai hal-hal mengenai agama Islamnya. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan lebih diperdalam lagi ya, kalau perdalam lagi mengenai hal-hal tersebut. Karena keterbatasan waktu mungkin dicukupkan sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikoreksi yang saya sampaikan tadi, mangga. Barangkali ada yang mau disampaikan juga atau ditanyakan. Ya, mangga. Ustaz, izin untuk bertanya, tapi ini di luar bab yang tadi, Ustaz. Mangga, ayo Pak Asep. Abah, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid membaca atau memegang mushaf Al-Quran? Kemudian, bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid itu mendatangi majelis ilmu di masjid? Mohon penjelasannya, Abah. Terima kasih. Apa langsung? Terima kasih banyak atas pertanyaan. Memang ini mewakili semua akhwat ya. Di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa yang dilarang itu apabila haid ya memegang mushafnya. Itu kalau membaca Fatihah apapun itu boleh ya. Jadi tidak pegang mushaf. Satu. Kedua, dilarang masuk ke masjid. Dikhawatirkan darahnya itu ya mungkin di sini menetes, itu yang dilarang. Tapi kalau untuk mendengar
Nah, tidak ada salahnya kita di luar. Ya, jadi itu beberapa hadis memang perlu kita juga ada berbagai pendapat. Tapi pendapat itu secara logika, akal kita bisa menganalisis, ya, dari pendapat-pendapat itu mana yang maslahat, yang bisa kita terima. Hadis-hadis yang disampaikan tadi itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu maka kita istri Rasulullah pasti tahu persis dibanding rawi-rawi atau perawi ya riwayat hadis yang lain. Maka kita ambil contoh Siti Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan Rasul setiap ya bepergian dan kembali itu selalu sholat duha, kan itu ya, bepergian dulu. Tapi Siti Aisyah mendawamkan itu sendiri, sholat duha tidak ada jeda waktu sampai pergi tidak kembali. Nah ini dua-duanya sahih kan dari Rasul dan istrinya. Nah itu barangkali ya bisa dipahami jawabannya. Tapi kalau untuk misalkan kita tidak boleh pegang mushaf, Ya. tapi kita lihat di Quran di HP. boleh. HP ini bervariasi ya. HP ini bisa juga kalau memang di dalam Al-Quran itu udah masuk bacaan khusus. Tapi kalau di dalamnya ada Facebook, ada YouTube, ini sudah tidak masuk lagi. Kenapa? Mushaf itu khusus ya, tanpa terkontaminasi atau bahasan-bahasan yang lain. Bahkan maaf di HP itu ya masalah pornografi juga ada. Ya, buka orang juga nampak. Mungkin yang disebut promosi prostitusi juga ada. Nah ini jangan sampai terjadi perbedaan di situ ya. Jadi kalau kita menghindari hal itu, sejatinya kalau memang khusus HP itu ngaji. Abang juga punya beberapa ayat untuk hadis untuk ini selalu dibawa kemana kan gitu ya. Kenapa ada orang bicara kalau ada ayat Al-Quran nggak boleh dibawa ke WC, kan gitu ya. Nah ini maka menghindari hal itu simpan. Kalau HP mau dibawa kemana juga boleh karena sudah terkontaminasi bahasan-bahasan yang lain. Itu barangkali ya. Berarti boleh ya. Boleh, bukan mushaf itu. Tapi kalau yang mushaf meskipun itu ada artinya tetap tidak boleh. Tidak boleh, ya karena sudah ada ayat-ayat Al-Quran di atas. Terjemahan itu agar kita paham. Ya, jadi sayang kalau kita baca Al-Quran kemana-mana, makna nggak terpakai. Ini rugi banget. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan juga yang ngasih ke Mas, ya, masih ini kedua ini masih boleh dengan terjemahannya, biar mereka pada sama-sama mengoreksi di sisi mana kita yang belum paham. Maka pas sahur ada itu tanya kepada Al-Quran lalu kalian tidak tahu. Ini pentingnya. Kalau di dalam lagi kalau ingin mengetahui jelas bahwa ini ayat maksudnya berilah tafsir. Boleh tafsir Jalalain, Al-Marobi, Ibnu Sirin, Ibnu Katsir, banyak. Ya bukan mungkin empat ya. Kenapa harus ada diksi kata? Ini hadis-hadis tauhid ini kata-katanya kemana arahnya? Karena banyak bervariasi kata-kata itu. Lalu membelokkan karena maaf. Ada hadis dari ya orang yang maaf Sumatera Barat. Kita susah mencerna kata-kata itu kemana? Kadang-kadang tidak bersambung dengan logika kita. Tapi maksudnya tentu bisa. Kan? Ada al-ajhar. Itu kadang-kadang atau bulughul maram atau tanya jawab bahasan. Kadang-kadang itu kata-kata itu jadi bingung kita. Tercenung sesaat. Tapi kalau terjemahan khusus orang Indonesia, Melayu asli lah katakanlah, itu langsung kita sama. Nah gitu ya. Jadi alangkah bagi pendijaknya jika kita ingin baca Al-Quran seayat terjemahannya. Lalu biasanya ada hikmah di bawah judulnya, ya kata-katanya. Ini kemana arahnya mas? Tapi lebih baik mah ada tafsir. Yang masuk itu saya di WADHP itu Ibnu Katsir 13 jilid masuk di situ. Lalu hadis Arba'in, Bukhari Muslim, Riyadhus Shalihin itu banyak satu HP itu penuh. Nah gitu. Maka ini untuk memahami di mana-mana gampang kita. Insya Allah. Maka itu lebih mencerdaskan kita. Tapi bisa bertanya kepada orang-orang yang memahami nanti. Karena ayatnya pas awal ahli fikih in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli fikih cari ilmu Al-Qur'an, zikrullah Al-Qur'an. Kalau kalian tidak ngerti. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bidang mana kalau kita tidak senang misalkannya, kenapa tumbuhan kita enggak tumbuh bagus, enggak berbuat? Tanyalah ke ahli pertanian gitu ya. Ahli anak-anak matematik, tanya itu ahli fikih juga mengenal ilmu. Intinya seperti itu. Termasuk mungkin Neng di sini apa kata
katakanlah senang berolahraga misalkan ya. Ini pantas bagi yang mana? Ya gitu ya. Kemudian gayanya seperti apa? Ini melanggar syariat atau enggak? Pakai musik ini gimana arahnya? Nah itu nanti dia katakan. Maka perlu di sini. Gampang sekarang. Bagaimana kalau olahraga pakai musik? Ada orang-orang soleh yang membuat hadis-hadisnya. Mau tunduk ke hadis sahih dari Allah atau ikuti logika kita senang dangdutan. Itu. Abarkan itu ya. Maka itu nama banget. Sholat jenazah ini mengenai orang yang haid itu termasuk orang yang junub. Sedangkan orang yang junub itu di dalam Al-Quran kalau masalah surat An-Nisa itu tidak boleh masuk ke masjid, tidak boleh diam ke masjid, cuman bisa lewat saja ya. Jadi apabila kita sedang junub atau sedang haid, lebih baik kita di luar kalau ada pengajian atau apa kalau ini, makanya nanti insya Allah ya Bu ya, teras bisa diperuntukkan untuk orang yang haid. Wala junuban ila ambiri hatta tasihu, ya, kalau masalah di dalam apa dijelaskan masih itu tidak boleh untuk orang yang junub hatta tasihu sehingga bersuci, artinya mandi ya, mandi junub. Jadi kalau orang junub itu hanya bisa melewat saja masjid jika ada keperluan ya. Jadi tidak boleh duduk di masjid, bukan karena takut menetes darahnya, enggak. Sedangkan zaman Rasul juga banyak alat untuk menahan haid seperti apa, kain dilipat gitu. Jadi itu menurut hemat saya itu bukan menjadi suatu alasan, tapi yang jelas kita harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran adalah sumber pokok dari hukum. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang junub itu tidak boleh berdiam di masjid, hanya lewat saja, yaitu apabila ada keperluan. Mungkin itulah yang dapat saya tambahkan. Mohon maaf ya. Terima kasih. Memang seperti itulah dari berbagai pendapat memang arahnya ke situ. Jadi para ulama menentukan tidak boleh masuk, ada kekhawatiran menetes. Kan itu ya. Memang Al-Quran ujungnya asalnya hadis-hadisnya sahih ke sana. Apabila ada keperluan ngambil apa aja itu dibolehkan. Karena selewat itu. Kalau selewat mungkin ada hal-hal yang itu. Barangkali itu dari Ustaz Hasbi, alhamdulillah itu penambah, karena kita bukan menuju kepada pendapat para sahabat, maaf, lagi para ulama, tapi intinya kepada Quran dan Sunnah. Itu barangkali. Maka di sini undir maqala wala tanzir man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, bukan apa ya orang itu yang mengucapkan, itu intinya ya. Barangkali itu masih ada. Terima kasih banyak. Mangga. Salat jenazah. Kan? Salat jenazah. Naon? Sunat. Oh, mohon. Iya. Alhamdulillah aya greatnya aya Pak Asep dan Pak Hasbi entos menjawab pertanyaan anu disampaikan. Tadi sebenarnya ada beberapa lagi sih, ada berapa sholat sunat yang dicontohkan Rasul. Tadi ada tambahan dari Abah, ada sholat jenazah juga itu ya, sholat sunat. Tapi termasuk ini juga ya, kifayah juga ya. Ya. Harus ada yang mensolatkan, jangan sampai tidak ada yang mensolatkan, kifayah. Alhamdulillah tadi ya pertanyaan atas ya terjawab bahwa ketika haid tidak boleh memegang mushaf atau ini ya. Kalau misalnya kita berzikir atau menghafal atau yang lainnya itu boleh, asal tidak memegang mushaf yang benar-benar mushaf Al-Quran. Kemudian tidak boleh berdiam diri di masjid untuk yang haid maupun yang sedang junub. Jadi kan khawatir tadi menetesnya, tapi kalau junub menetes, tetap itu tidak diperbolehkan ya, kecuali kalau sekedar lewat saja. Makanya seyogianya masjid-masjid juga menyediakan serambi-serambi lah atau tempat-tempat khusus, teras untuk
menyediakan orang-orang yang sedang haid, mungkin bahkan yang sedang junub mungkin ya, minta izin laki-lakinya. Baik, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, mangga. Masalah yang tadi, Iya. kalau lagi belajar, saya di pesantren, saat keadaannya sedang haid, harus menghafal. Nah, itu kan menghafal ya, tidak langsung misalnya apa, mushaf Al-Qur'an langsung dipegang, mau dibaca khusus gitu ya. Kayak hafalan kalian gitu. Iya. Kita harus pegang kalian. Ya, ya tadi asal tidak megang mushaf yang benar-benar Al-Qur'an. Bahkan pernah mendengar bahwa misalnya yang benar-benar mushaf Al-Qur'an gitu. Ya. Kadang ada yang berpendapat, Pak, kalau yang ada terjemahnya itu udah tercampur juga istilahnya. Istilahnya kadang ada yang membolehkan dengan yang terjemah mah itu boleh, atau bahkan yang ada yang juz 1 teh sebuku nih, ada juz 2 sebuku, itu udah di ini, tapi ya lebih amannya sih jangan gitu ya, jangan memegang mushaf yang benar-benar mushaf Al-Qur'an yang dalamnya tuh ya hanya khusus Al-Qur'an saja gitu. Tidak ada, misalkan kalau di buku pelajaran juga kan ada ayat Al-Qur'an, tapi ada penjelasannya. Ada di pelajaran buku pelajaran kan ada ayat Al-Qur'an, tapi ada pelajarannya juga gitu. Iya, mungkin bisa di ini kan. Nah, intinya kalau mushaf yang secara khusus Al-Qur'an itu sebaiknya dihindari ya memegang Al-Qur'an. Tapi Pak, kalau misalnya anak kan sedang ngaji, kita melihat saja sambil melihat saja itu boleh nggak? Dan pegangan Tidak mendampingi, sedang berarti nggak apa-apa kalau mendampingi, posisinya di mana. itu boleh, tapi Memegang untuk menjaga kesucian aja sih, kesucian dari Al-Qur'an. Dia memegangnya. Kan kita sambil tidak memegang juga bisa menghafal Al-Qur'an, berzikir, atau kan boleh gitu. Atau mungkin ada buku-buku yang terkait Al-Qur'an tapi tidak murni Al-Qur'an saja. Nah, itu kan nggak boleh ya. Tapi kalau murni Al-Qur'an saja, mushaf Al-Qur'an, nah itu sebaiknya tidak memegang Al-Qur'an. Untuk menghafal HP aja, udah segala ada. nanti pasangan Justru nah itu harusnya dikasih tahu ke ustadznya, jangan-jangan ustadznya tidak paham. Ya, karena dari madara dan bosan. Kita kan bagian mana punten, hafidzah kan di mana-mana. Sebagai bukti, direkturnya sekarang gimana? Penipu, kan? Tahu kan Ustaz Mansur itu siapa? Ya hafal Al-Quran, mestinya bangun di mana-mana, dan tahu hukum. Ini sama bebek kan? Karena banyak dari hal itu. Ya, maka hati itu kan, kalau di sini mah kita murni lah, belajar berusaha, saling mengingatkan di antara kita pasti. Ya, karena itu ya. Ya, mungkin itu ya. Jadi mushaf khusus ya, mushaf khusus benar-benar murni Al-Qur'an. Sebaiknya tidak memegang ketika sedang haid atau sedang junub untuk menjaga kesucian Al-Qur'an saja. Mungkin itu saja. Ada lagi? Nggak ada? Ini sebetulnya itu berlandaskan perbedaan itu ya, berlandaskan berdasarkan surat An-Najm kalau nggak salah ya. Surat An-Najm diterangkan bahwa daya masuhu ila mutatahirin. Jadi bahwa Al-Quran itu tidak bisa menyentuhnya kecuali orang yang suci. Nah, yang dimaksud orang yang suci adalah malaikat. Itu awal dari perbedaan itu. Tapi menurut saya itu yang lebih sah itu yang memegang itu adalah malaikat, orang yang suci. Itu menurut hemat saya itu asal dasar itu perbedaan itu dari sana gitu. Karena banyak ulama-ulama jadi berbeda pendapat gitu. Asalnya dari sana. Disambung ya, para ulama menjelaskan lama suliman mutafakhirin itu tidak orang-orang kafir. Itu kan pendapatnya itu dari Malik bisa. Jadi dihasil khususkan bahwa Quran itu bersih, itu orang suci, yakni orang muslim, karena ada baina masyriq wal maghrib.
ya tadi itu salah. Baik ada orang musyrik, ya, tapi juga orang musyrik itu salah. Nah di sini jadi perbedaan memang di sini banyak. Suci orang yang musyrik, yang malaikat tadi tidak menutup malaikat tadi. Tapi kan kita Al-Quran untuk siapa? Rujukannya. Ada Al-Quran, bayaran nasi bahudan. Nah, ini, maka kita kembali boleh di sisi mana kita melihat, tapi di sini yang harus kita pahami kepada orang-orang yang belum memahami itu. Mau megang yang mana? Kesucian itu siapa? Nah itu mungkin bukan. Jadi kita sama-sama kita renungkan dan disampaikan hasil tadi yang disampaikan saya ini hujahnya. Jadi dalam masuk dalam akal itu dari tadi. Jadi hanya orang muslim saja, orang kafir nggak boleh. Mana masih ada? Ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, jadi gitu ya. Jadi memang ada beberapa pendapat, tapi kita ada yang bisa kita ambil dua-duanya, atau kita ambil mana yang perkuat atau yang paling kuat menurut keyakinan kita, gitu ya. Intinya tuh. Karena memang ya, tadi itu ya, di para imam pun kan itu ada berbeda pendapat, apalagi di kita. Gitu. Itu ada berbeda pendapat. Nah, kita harus saling menghargai apabila kita berbeda pendapat, tetapi masih ada hujah dari pendapat itu. Baik, demikian mungkin yang bisa dipaparkan pada pengajian malam ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau